Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Indra Gunawan, presensi 14. Saya Hanif Maika Nugraha, presensi 11. Saya Ridho Erlangga Tiarta, nomor presensi 23. Dan Mas, saya Afrizal Nur Bahtiar dari absensi 02. Oke, kita akan masuk ke latar belakang ya guys ya. Ini adalah latar belakang kenapa sih alat ini dibuat. Nah, suhu dan kelembapan di dalam ruangan ini sering kali luput dari perhatian. Padahal kedua hal ini sangat mempengaruhi kenyamanan, kesehatan, dan keawetan barang. Di Indonesia yang beriklim tropis, udara sering sangat lembab, terutama saat musim hujan. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai masalah nyata. Misalnya di perpustakaan, sekolah, atau tempat penyimpanan arsip, banyak buku dan dokumen menjadi cepat rusak, berjamur, dan berbau apek karena kelembapan yang tinggi. Di puskesmas atau klinik, vaksin dan obat-obatan dapat berkurang khasiatnya jika disimpan di ruangan yang suhu tidak tepat. Begitu pula di gudang-gudang usaha kecil, bahkan bahan makanan seperti keripik atau rempah mudah menjadi basi dan berjamur jika udara terlalu lembab. Nah, sayangnya tempat-tempat itu tidak memiliki alat untuk memantau kedua kondisi ini secara rutin dan langsung. Mereka baru menyadari masalah ini setelah kerusakan terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah alat yang sederhana dan terjangkau untuk memantau suhu dan kelembapan ruangan secara langsung. Alat ini nantinya dapat memberi peringatan dini sehingga pengelola ruangan dapat segera mengambil tindakan seperti menyalakan ventilasi atau menyesuaikan pendingin ruangan. Dengan demikian, kerusakan dapat dicegah, lebih awet, dan kenyamanan serta kesehatan penghuni ruangan lebih terjaga. Nah, kita masuk ke gambar rangkaiannya. Gambar rangkaiannya itu simpel, kita hanya pakai 3 komponen utama. Di sini untuk sensor menggunakan sensor DHT11. Dan untuk mikrokontrolernya sendiri menggunakan IC 89C51 yang merupakan keluarga dari IC 8051. Dan untuk displaynya sendiri menggunakan LCD 16x2. Semua ini disuplai dengan tegangan 5 volt. Oke, lanjut Mas. Nah, untuk diagram pengawatannya sendiri seperti ini bisa dilihat. Untuk ini lebih menggambarkan bentuk fisiknya ya. Ada potensio, ini IC utamanya, ini merupakan sensornya, ini LCD-nya, dan ini adalah bagian dari osilatornya. Oke, next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan flowchart-nya yang dimana kita akan memulainya. Saat dia akan memulai, maka sistem semuanya akan berfungsi dan menyala, dan setelah itu akan menginisialisasi port dan LCD-nya. Nah, setelah itu akan loop dimulai. Saat loop dimulai ini sensor akan mendeteksi suatunya ada barang atau tidak dan akan mengirimnya ke IC data yang 8 bit. Setelah itu IC akan mengelola sinyal masukan dari sensor dan akan mengirimnya ke LCD yang dimana akan menampilkannya di LCD dan akan LCD menampilkan data yang telah diberikan oleh IC tersebut dan terdapat delay untuk beberapa milisecond dan akan loop kembali ke loop mulai. Utama ya, Pak? Iya, loop utama start. Nah, ini yaitu blok diagram dari sebuah rangkaian yang bisa dijelaskan secara simpel. Pertama yaitu masuk ke satu daya 5 volt, kemudian masuk ke rangkaian osilator. Ini kemudian sensor DHT11 mendeteksi suhu dan kelembapan yang akan dikirim ke sebuah mikrokontroler AT89C51. Kemudian sebuah mikrokontroler memproses data dari sensor DHT11 dan outputnya akan keluar di LCD 16x2. Nah, ini adalah kode program yang kami buat. Yang kode program yang kami buatnya kami ambil yang utamanya saja. Yang bagian kiri merupakan inisiasi awal dari LCD. Jadi LCD itu tempatnya di mana saja. Ini L-call LCD ini, dan yang bagian kanan adalah untuk main loop untuk pembacaan DHT sebelahnya. Oke. Nah, yang kode program yang bagian kiri merupakan kode program yang berfungsi untuk menampilkan data kelembapan DHT11 pada LCD. Kan LCD ada 2 tuh. Yang bagian baris pertama menampilkan kelembapannya dan yang baris kedua menampilkan data dari suhunya. Seperti ini. Sebenarnya ini kode programnya banyak tapi saya ambil yang penting-penting saja. Oke, lanjut.
sebelum masuk kesimpulan, kita bisa mendemokan bagaimana simulasi dari rangkaian kami terlebih dahulu ya. Nah, pada awal kondisi tadi terdapat DHT 11 ready. Nah, itu tuh merupakan verifikasi apakah suhu sensor DHT itu siap atau tidak. Jika dia tidak siap, maka dia akan stuck di situ. Tetapi jika dia sudah siap, akan tertampil pada sini, di sini. Terdapat humidity dan untuk temperaturnya. Mungkin bisa dirubah-rubah Mas Hanif bagian sininya. Nah, dia sudah responsif ya. Ini rangkaiannya sederhana sekali ini. Buat hanya menampilkan kelembapan dan juga suhu menggunakan sensor DHT 11. Oke Mas, sudah cukup Mas. Sekian ini untuk demonya. Nah, kesimpulannya, proyek ini berhasil mengimplementasikan microcontroller 89C51 untuk membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT 11 dan menampilkannya secara real time pada LCD 16x2. Data yang diperoleh diverifikasi melalui checksum untuk memastikan keakuratan pembacaan dan nilai suhu serta kelembapan dikonversi ke format BCD agar dapat ditampilkan sebagai karakter pada LCD. Dengan demikian, sistem ini mampu memonitor kondisi lingkungan secara efektif dan memberikan tampilan digital yang jelas serta dapat diandalkan. Dari kelompok kami, kelompok 2, apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.